Dia nggak cuma gitu tuh nggak, ini ada ininya loh. Kalau salah satu speaker itu cancel, itu berasa wattnya nggak cukup karena canceling kan. Gue demen, gue demen banget. Halo Sonedix, balik lagi sama gue Kevin. Kali ini kita dipanggil lagi sama yang punya expander item, yaitu Bang Desril. Tapi kali ini kita akan ketemu sama orang udah lama banget kita nggak ketemu, dari channel sebelah. Sering masuk sih kalau misalkan kita ketemu di kontes. Nah, kita ketemu sama Ko Epen dari AJM. Halo, Sport. kabar? Nih, Audio Works maksud gua. Nah, ini udah lama banget kok kita nggak ketemu karena Koko kan tokonya rame mulu, jadi lebih mementingkan, bukan lebih mementingkan lah, lebih mementingkan customer lah dibanding sama kita gitu loh. Which is good, nggak apa-apa. Maksudnya ya duit dulu lah nomor satu gitu. Nah, Sonedix di mobil expander ini udah melakukan perombakan kali ini. Seingat gue ini ketiga kalinya, bener gak kok? Iya, ini ketiga kali. Ini ketiga kalinya, dan ketiga kalinya ini apa yang dipasang di mobil Bang Desril ini, Bang? Kok dari belakang kok? Oke, kalau yang paling signifikan perubahan yang ketiga ini adalah speaker depan, dan bagian belakang itu adalah subwoofernya. Jadi speaker depannya kita sudah menggunakan Jetphone RAS4 tipe F1 dan tipe paling tingginya. Terus tweeternya masih menggunakan vokal Utopia M. Subwoofernya sendiri kita menggunakan 10 in dari Quarto Rigo Rhapsodis. Oke, bokeh ada penggantian nggak kok? Untuk mid bass ini yang jelas kita custom box yang sebelumnya perubahan 1, perubahan kedua, dan dari perubahan kedua ketiga ini kita customize box untuk si mid bass. Jadi mid bassnya kita yang tadinya di bawah banget, kita naikin karena problemnya di expander ini selalu mid bass. Jadi kita naikin, kita bikin box kurang lebih sekitar 12 sampai 15 liter ya di box mobil expander ini. Terus untuk subwoofer kita customize box baru karena yang awalnya 13 in dirubah menjadi 10 in, lebih kecil tapi attack-nya lebih bagus, punch-nya lebih bagus karena aturannya di car audio kan semakin kecil subwoofer itu rambatannya akan semakin cepat. Akhirnya kita dapat attack yang lebih baik. Terus 13 in bukannya tidak baik, baik juga, cuman 13 in itu tidak bisa mendapatkan punch dan attack yang sebaik 10 in karena speednya nggak sebaik 10 in maupun 8 in. Tapi ada keuntungannya juga, rumble-nya dia jauh lebih baik karena dia kan besar diameternya gitu. Nah, oke. Perangkat-perangkatnya, pendukungnya yang lain kok? Perangkat pendukung yang lain nggak ada yang dirubah ya, semua sama. Oh iya, kita rubah ke Brax ya, Brax DSP. Brax DSP-nya chipsetnya masih menggunakan yang lama, masih AKM, belum ISS. Nextnya mungkin mau mengganti ISS. Oke, di depan kita juga ada treatment. Perubahannya juga nggak berubah. Treatment ini nggak, dia nggak nambah. Dia nggak nambah, ini treatment yang lama yuk. Ya, yang lama. Ini juga lama. Ini ada stain diamond juga. Diamondnya, iya. Terus ini kemarin juga udah hitam. Udah. Itu Nggak ada doang. perubahan. Depan juga kontrolernya seperti biasa. Kalau misalkan craftsmanship dari AJM itu pasti rapinya seperti piano finish. Betul. Udah sih, nggak ada Udah, perubahan apa, itu cuma aja dia ganti ada. pelek, tambah BBK, terus tambah ada roof rack di atas. Ini bang, mobil lu makin lama makin cakep. Gue nggak tahu lu mau balas dendam sama siapa. Gue nggak tahu lu bang. Oke. Oh, ini yang ditunggu-tunggu. Selama perjalanan mobil expander ini kok, jangan dari yang pertama deh. Kita bicara dari perubahan yang kedua. Prestasinya apa kok? Oke. Prestasi yang paling keren dan signifikan di mobil expandernya Om Des ini adalah dia ini salah satu pengganggu lah di kelas King of Sound maupun di kelas Bass of Sound. Karena tahu sendiri yang namanya King dan Bass itu kan unlimited budget. Sedangkan mobil ini masih dalam budget yang kalau saya bilang limited lah ya, nggak pol lah ya, dari power, dari supply, dari speaker pun tweeternya masih menggunakan Utopia M. Tapi gila sih, dia bisa dapetin King of Sound di Division B, Champion 2025 ya. Dan yang paling ngerinya adalah Best of Sound 2025. Ini yang paling sulit dicari karena semua orang dipilih
dari champion dari grup A, grup B, dan grup C. Artinya berbeda ya. Diambil top 9 terbaik di dalam grup itu dan dijadikan mobil terbaik menjadi Best of Zone 2025. Ini suatu achievement yang gue bilang semua orang mau capai gitu loh. Dan even kita mau capai pun kadang-kadang dengan mobil yang kita prepare well belum tentu dapat. Nah ini bener-bener ya emang suaranya bagus gitu. Kita nggak bisa salahkan bentuk mobil ya. Dalam Best of Zone saya rasa Expander ini mobil yang paling murah ya Om Des ya. Mobil yang paling nggak ada nilainya lah kalau di kelasnya Best of Zone lah kita bilang. Oke. Terus bangku diubah juga sama dia ya? Joknya di retrim ulang sih sebenarnya. Ini udah paling rendah. Udah paling rendah. Mungkin nextnya ada perubahan di jok juga. Kita mau customize joknya biar lebih eye levelnya lebih bagus. Oke bang, gue dukung bang. Kabarin aja terus. Oke, gak usah lama. Kita ngedengerinnya sekarang dari apa kok? Bluetooth aja lah. Harian mah gampang. Handphone siapa? Handphone kok? Handphone gua? Handphone lu aja, Kevin. Gue paling demen deh. Kalau di offer ke handphone gue paling demen. Oke. Ya gas aja. Kita gas ya. Ini udah bener. Oke, lagu pertama mulainya dari slow dulu biar kuping kita adaptasi. Oke. Siap. Sekarang kita ngerekamnya di 24 bit 48 kilobyte. 난 너에게 편지를 써 모든 걸 말하겠어 변함없는 마음을 적어주겠어 난 저 별에게 다짐했어 내 모든 걸 다 걸겠어 끝도 없는 사랑을 보여주겠어 더 외로워 너를 이렇게 안으면 너를 내 꿈에 안으면 깨워줘 이렇게 그리운 걸 울고 싶은 걸 난 괴로워 네가 아니라 다른 사람에게만 웃고 사랑을 말하고 또 그렇게 싫어해 날
Ya. Gua ada mau nanya nih. Mungkin ada sebagian orang dari Soundedix ini belum mengenal karakter ZR. Menurut Koko, karakter ZR itu seperti apa kok? Kalau dia udah ngetun nih, udah dapet nih karakternya. Menurut pribadinya Ko Steven, karakter ZR itu apa kok? Jadi sebenarnya ZR F1 ini dan status ini kalau menurut aku nih bagus banget karakternya. Dia lebih ke natural, bold, tapi tetap clean gitu loh. Biasanya speaker yang rada bold itu biasanya rada tebel itu identiknya dengan dark, kurang clean, agak sedikit gelap warnanya. Tapi ini tetap bagus walaupun dibikin boldy, dibikin agak sedikit tebel suaranya, tapi atasnya itu tetap clean, detailnya tetap jelas, instrumennya tetap bagus. Jadi nggak ada yang missing. Tapi di balik itu yang tadi dari pertanyaannya Kafik, yaitu kalau ditune dengan benar. Jadi kalau ditune dengan salah ya jangan tanya karakternya seperti apa. Bisa aja kita bikin karakternya jadi tipis, ya kan, bisa aja kita bikin karakternya jadi ngedak segala macam. Itu bisa dari tuningan. Tapi kalau dia benar, sebenarnya dari default karakternya sendiri aja bold dan cukup clean untuk saya. Oke, lebih baik ZR ini bernyanyi menggunakan power amplifier kelas apa kok? Ya secara nggak AB langsung atau A gitu. Secara nggak langsung untuk ngedrive midrange sebenarnya kelas A the best. Kenapa kelas A? Karena kan full power kan pastinya. Walaupun wattnya kecil tapi dia full power dan identik dengan clean gitu. Tapi orang kan beli power maunya wattnya besar. Kalau bisa 200 watt. Tapi buat apa midrange 200 watt? Nggak kepake sebenarnya. 80 watt kelas A ngedorong dia cukup banget karena itu adalah maksimum powernya si power kelas A itu yang dipakai. Ya itu udah bagus banget kalau menurut aku. Karena kan gua pancing dapet kan. Jadi bukan keluar dari mulut gua nih, soalnya ada yang nanya. Makanya langsung aja dijawab sama installernya. Jadi jangan dari gua, lu tahu apa ya, mendingan dari installer yang yang menjawab gitulah. Kalau kelas AB ya buat mid bass oke. Kalau mid range Twitter sih saran saya kelas A kalau bisa. Tapi kan nyari power kelas A yang bener mahal pertama. Kedua yaitu orang tuh nggak pede dengan wattnya yang kecil. Padahal sebenarnya kita nggak butuh power dengan watt besar untuk mendrive suatu mid range. Yang kita butuhkan adalah bagaimana in time, in phase, dan semua speaker itu seirama. Akhirnya punya power yang cukup besar. Kalau salah satu speaker itu cancel, itu berasa wattnya nggak cukup karena canceling kan. Contoh paling gampang, besi berani kita tempelin. Apa yang terjadi? Saling dorong-mendorong kan, tidak pernah bersatu. Kalau tidak pernah bersatu, tidak punya power artinya kan, semuanya mengeluarkan loss energy. Di mana bisa mendapatkan suara yang bold, kita bisa mendapatkan suara yang detailnya bagus, kita bisa mendapatkan impact dan attack yang bagus, padahal canceling daripada time delay maupun phase-nya gitu. Belum ketemu lah kasarnya. Iya, nggak ketemu gitu loh. Bilangnya nggak ketemu padahal nggak cocok gitu kan. Oke, kita lanjut lagu kedua. Oke. घने घने घोर कार छाए बदरा धमक धमक गूंजे बदरा के डंके चमक चमक देखो बिजुलियां चमके मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा काले मेघा पानी तो बरसाओ बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ मेघा छाए बरखा लाए गिर गिर आए गिर के आए मन मचल मचल
दिन बदल तो घर से निकल बरसने वाला अब हमारे जल दुविधा के दिन बीत गए भैया मलहार सुना घने घने घोर काले छाए बदरा धमक धमक तुझे बदरग ढंके चमक चमक देखो बिजुलियां चमके मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन मन धड़काए बदरवा रस अगर बरसेगा कौन फिर तरसेगा. Oke, nah Sonedix coba ini gua nggak potong lagunya. Lo mesti dengerin sampai full, abis itu lo komentar di kolom bawah. Tadi kan kita denger Korea, kita denger ini lagu India, kita coba denger Mandarin yang lo sering denger.我走近，总是那么悄悄地，不敢使你压抑，让你发觉自己是幻影。每一次我唤你，总是那么细细地，不让寂寞听到嘲笑我用温柔的声音。每一次我离去，总是那么轻轻地，不敢将你惊醒，让你发觉醒在我梦里。每一次我等你，总是那么静静地，不让光阴知道安慰我用无言的讯息。一个一个想你的日子，砌成一栋孤单的房子。我在上楼下楼，开门关门，翻着抽屉，寻着你名字。一个一个想你的日子，从你回眸而去那天开始，我的日记写成诗，诗的背后寻到你名字。想着你的感觉，有如意的缠绵，淋湿我的岁月，而我却依然不知不觉。想着你的感觉，有如风的缱绻，吹乱我的日夜，吹也吹不走你的容颜。Ini juga dengerin, jangan sampai kepotong. Gue pengen lu merasakan dan mendalami gesekan dari biolanya ataupun dari selonya itu. Kayak itu bukan biola ya, kok ya, itu kayak selo ya. Kayak selo sih. Suaranya kayak selo. Lu rasain gesekannya dari selo itu. Kok mau nanya? Ya. Tadi gue lupa nanya. Tadi perkabelan mobil ini pakai apa kok? Perkabelan RCA. Ini kayaknya aku nggak rubah kabelnya dari toko sebelumnya, masih menggunakan kabel speaker RAM deh dengan RCA RAM yang murah itu loh, yang harga berapa aku nggak tahu. Aku nggak upgrade sih untuk
perangkat kabelingnya. Oh, berarti pas di toko sebelumnya lajur kabel apa segala macam itu udah beres. Lajur kabelnya kita perbaiki, tapi kita tidak ganti. Oh, tidak ganti. Dengan yang di atasnya untuk kabelnya, karena waktu itu kan kita hanya berpikir, oke, aku mau perbaiki sistem ini, tapi untuk ke belakangnya ini ya sistemnya berupgrade tambah-tambah terus, sedangkan kabelnya kan terpendam di bawah. Jadi ya udahlah, kita lupakan. Aku berpikir maksimalkan tanggung jawab aku sebagai installer dengan tuning yang benar dulu. Jangan memikirkan perangkat kabelnya yang sebelumnya, karena aku yakin gitu loh, ya kabel itu hanya punya peranan 5-10% di dalam car audio. Jadi ya dia itu jelek pun harusnya tidak akan berpengaruh terlalu besar ke efek daripada kualitas suara yang dihasilkan oleh speaker yang bagus ini sebenarnya. Simple kan? Tapi apakah 100% itu bisa tercapai? Ya mungkin kita hanya bisa mencapai 95% dari 100 itu. Tapi apakah mengurangi daripada tuningnya kita bikin itu perfect? Ya enggak gitulah. Intinya dia bisa berbunyi seperti ini karena kita tahu kabelnya itu biasa saja. Akhirnya kita tambahkan silver hookup di ada mid-range dan tweeter. Fungsinya apa? Karena kita tahu nih, kita ngejar clean-nya yang detailnya bagus. Kalau nggak dikasih silver murni, kemungkinan akan seperti ini. Jadi kita tambahkan silver hookup gitu. Jadi triknya aja sih sebenarnya. Oke, asik. Terus lagu, aku mau kasih denger lu Room. Gue mau tahu Room. Oke, ini singkat aja karena gue tahu lu orang udah pasti kenal sama lagu ini. Bisa sampai segede itu ya, maksudnya jadi ngerumnya itu lo kelihatan gitu loh, gedenya, dalamnya, otaknya itu loh. Ini cuma 2 instrumen yang lagu ini ya, akordeon sama saxophone. Ya. Saxophone-nya itu berasa di room, tapi orang nggak paham kalau recording di room, orang akan berusaha menghilangkan echo-nya. Padahal bukan itu. Itu room. Dia di room. Ya, room effect. Itu di room. Di room effect-nya. Aku sih nggak pernah dengar lagu ini. Dari dengar lagu pertama pada saat saxophone itu ditiup, aku udah tahu ini reverb. Ini di ruangan. Ya, reverb. Oke, Bang Desril, ini lagu lo yang lo kenalin ke kita dari awal, dan lagu ini kita orang suka dan banyak yang suka juga lagunya. Ini Koko dikenalin lagu ini apa ya di No Fonseca? Oh, di No Fonseca ya ada. Nah, itu lagu harian lah ya, daily ya. Itu. Tuh rame, instrumennya banyak, ada tepuk tangannya, ada dan banyak yang demen kok. Oh iya, karena bisa diterima kan? Iya. Ya. Lagunya itu bawa banget untuk kita nyanyi bareng. Easy listening. But it's over now.
silence in the bedroom and all around. But tonight I close my eyes and dream away. Oh, we must have been loved, but it's over now. We must have been good, but lost it somehow. We must have been loved, but it's over now. And all that I wanted, I'm too tired to run now. We may believe it, we're together. Let 'em shout straight up by your heart. Oh, leaning outside, I turn the water like a teardrop in your palm. I need someone, a winter's eve, a dream away. Oh, we must have been loved, but it's over now. It was all that I wanted, now I'm leaving me down. We must have been loved, but it's over now. Jadi pengen nyanyi nggak lo? Atau kok setuju apa enggak sama pendapat gue ini? Gue sering kali kalau ngomong, ih gila, lu kalau mendengarkan, lu lagi ngedengerin satu sistemnya orang atau lu diminta ngedengerin satu sistem orang, gue kan nggak bisa gedein kan, karena kan keterbatasan dari mic-nya gue ini. Gue takutnya ngepick lah, Iya, atau ngepick. kedengerannya jelek lah. Makanya tadi kita kan ada yang namanya check sound. Sebelum kita play video, kita tuh check sound dulu, kita dengerin dulu, takutnya ngepick. Betul. Lu juga nanti bilang, wah rekamannya jelek. Ya, gue menjaga itu. Tapi di satu sisi, setelah kita off cam, terkadang gue dengerin lagi, tapi dengan volume yang berbeda. Bener apa enggak kok? Kalau misalkan lu mendengarkan satu sistem, kalau salah tolong dibenerin aja kok. Gue ngedengerin sistem orang, gue tuh rasanya pengen gue gedein gitu loh. Ih, anjir enak banget ya, gue pengen gedein. Tapi pada porsinya. Kalau sampai kita ngedengerin terus saya, aduh, gue kecilin deh. Itu ada yang salah apa enggak kok? Iya, berarti kan ada frekuensi respon yang belum bisa di-acceptable sama kuping kita. Berarti kan mungkin dari area mid-range atau high frekuensi itu ada yang peak pastinya. Akhirnya di kuping kita pada saat dia naik, itu ada yang nge-peak. Nge-peak itu kan berarti ganggu banget ke pendengaran kita. Ya normal. Nggak nyaman. Ya nggak nyaman, normal. Berarti kalau misalkan lu denger satu sistem orang, terus rasanya, ih anjing gue pengen gue gedein nih, rasanya gini. Misalkan lu dengerinnya di 25, atau orang, gue biasa denger di 25, tapi lu ada feel, lu pengen gedein, ih rasanya makin digedein makin enak, makin gede makin enak. Buat gue sih itu berhasil. Ya, itu berarti balance-nya bagus banget. Ya, itu yang disebut kadang-kadang juri itu balance mobil lu bagus. Nah, kalau balance mobil lu bagus, di EMA itu kan ada yang namanya high volume. Pada saat dinaikin high volume 6 dB, artinya balance-nya berbarengan naiknya, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Artinya itu bener-bener di kuping itu stable balance. Oke. Gue sebenarnya ada pengen nyoba dua. Kita mau dengerin, oke, yang ini dulu, yang cowok tapi low. Setelah itu kita baru dengerin bass. Oke, 1, 2.
Oke kok, ini gua ngerasain low yang berbeda dari yang lain-lain. Low-nya itu dia seperti ini kan notok duk, tapi dia ada wuk, wuk. Ini apa kok? Buk, buk. Kayak ada extendnya gitu loh. Aku sih nggak pernah dengar lagu ini ya, cuman mungkin apa ya itu ya? Ini gua kaget di low-nya soalnya dia kan duk gitu kan. Ini enggak. Buk. Iya, biasanya ngebatu doang mungkin ya karakternya ya kayaknya. Kan bass ini kan agak keras gitu, agak hard kan. Tapi ini kayak ada hawanya. Iya, ada hawa, ada membalai lah bahasanya ya kan ya. Ya harusnya yang benar harusnya kayak gini kalau menurut aku ya. Karena pukulan bass itu kan nggak mungkin diem langsung gitu. Ya harus ada kayak membalnya sekali lagi sebenarnya ya. Mungkin ini harus bener kayak gitu. Ya. Dia nggak cuma duk gitu tau nggak? Ini ada duk ininya loh. Jadi pas dipukul itu buk. Itu yang gua rasa. Coba gua nggak tahu di sistem lo orang kayak gimana. Coba dong komen. Oh itu salah. Oke. Di mobil gua siksa nih. Nggak apa-apa, siksa. Oke. Gua akan naikin volume sekali satu dong. 1, 2. Gimana? Gue demen banget. Oke, kalau misalkan lu ada denger tadi der itu dari sini. Ya vibrate ya. Ada barang-barangnya taruhnya berantakan kalau Om Desril kalau nggak kontes. Cuman ini presetnya preset kompetisi nih. Jadi ada banyak orang nih, Kafik mungkin berpikir, ini mah preset harian, ini preset kompetisi, ini preset apa, ini preset apa. Di AJM itu bener-bener ya preset kompetisi ya preset hariannya Om Des, preset hariannya semua orang untuk mendengar, dan preset satu kompetisi itu paling berbeda dengan asosiasi lainnya, bedanya paling sepersekian dikit sekali. Jadi sebenarnya kalau sistem balance, kita bercerita balance ya udah, mau lu masukin lagu apa, mau lu masukin genre apa, mau lu masukin rekaman seperti apa, dia tetap perform good. Oke. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Jadi Sound Addicts lu berasa kayak gimana kalau buat gua nih mobil anjrit low-nya, taruh kata dia 10 in tapi attack-nya, speed-nya, nggak ada kendornya, tetap ada porsinya, nggak lari-lari kemana-mana, lu suara eye level, jadi suaranya nggak ada yang nempel di dashboard apa, pokoknya udah rapi dah. Kedengerannya seperti apa silahkan berkomentar di bawah, tapi tetap gue ingetin ke orang semua, kalau misalkan mau berkomentar atau memberikan saran atau mengkritik, itu ada yang lebih bijaknya lagi untuk menyampaikannya. Biarlah orang yang baru mau main audio ini nggak ngerasa minder, nggak ngerasa
nanti gue pasang, nanti gue dikata-katain, Betul, ntar gue diinin bu. Ya nggak kayak gitulah. Betul. Justru kita mau mengajak orang yang mau main audio itu nggak takut. Jadi ayo lo kita mulai dulu. Lo pasang cuma 15 juta sampai 20 juta aja di sistem mobil lo. Kita nggak bakal katain. Malah kita akan memberikan lo, lo coba deh ini deh, lo coba dengerin ini. Kita akan memberikan lo suggestion. Ya. Itu namanya diskusi, bukan ngeceng-ngeceng, bukan ngata-ngatain, bukan apa yang namanya personal interest gitu loh. Gue sebelah malu, gue dendam sama lu, enggak. Kecuali Bang Desir, gue nggak tahu dia dendam sama siapa gitu loh. Bang, mobilnya enak banget. Jadi moga aja di video ini bisa memberikan inspirasi ke Sound Addict semuanya. Gue pengen buatnya kayak begini. Oh, pilarnya cakep nih, gue mau bikinnya kayak begini. Oh, gue pengen buat di AJM nih. Alamat nomor teleponnya gue taruh di bawah. Silakan kepo, silakan tanya-tanya. Sekali lagi thank you. Thank you so much. Udah share, udah pamerin audio mobilnya ke kita. Dan Bang Desiril, thank you juga udah kasih kesempatan Sound Addict untuk pamerin mobilnya lu ke Sound Addict semuanya. Sekali lagi thank you Sound Addict sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sekali lagi salam Iriasm dan bye-bye. Bye.